Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadas Kamalana dari kelas 2. Saya sedang berada di Monas, Jakarta Pusat. Mari kita mengenal Monas lebih dalam. Ikuti saya. Sekarang saya sedang berada di Pelataran Cawan Monas. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kerajaan Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Monumen nasional yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter, terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas terdiri dari 4 bagian, yaitu Museum Sejarah, Ruang Kemerdekaan, Cerobong Lift, dan Lidah Api Kemerdekaan yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan dari rakyat Indonesia. Selain itu, di Monas juga terdapat beberapa plakat penghargaan, lukisan Presiden pertama Indonesia, dan beberapa plakat lainnya. Selain itu, terdapat pesan dari Presiden pertama Indonesia. Sekarang kita berjalan ya ke ruang kemerdekaan. Sekarang saya sedang berada di ruang kemerdekaan. Di ruang kemerdekaan terdapat 1. Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila. 2. Peta Negara Republik Indonesia. 3. Ruang kemerdekaan, di mana kita bisa mendengarkan naskah proklamasi. 4. Di dalam Monas terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia dengan ukuran luas 80 x 80 meter dan dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Di sini ada 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah, seperti masyarakat Indonesia purba pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Menelusuri perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah sampai kemaharajaan kuno seperti Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai abad 13. Setelah Bandar Sriwijaya, muncullah armada pasukan perang Majapahit pada abad ke-14. Dan dilanjutkan utusan Cina ke Majapahit pada tahun 1405 oleh kunjungan Cheng Ho dan diterima oleh Wikramawardhana. Kemudian disusul masa penjajahan oleh bangsa Belanda dengan menerapkan sistem tanam paksa tahun 1830 sampai 1870.
Selama penjajahan terdapat beberapa perlawanan, yaitu perlawanan Sisingamangaraja pada tahun 1877 sampai tahun 1907. Dan bersamaan dengan Perang Sisingamangaraja, terjadilah Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Pada masa penjajahan oleh bangsa Jepang, mereka menerapkan sistem Romusha untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer pada tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1945, masa penjajahan Jepang telah berakhir. Kemudian, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tahun 1966 terjadi demonstrasi para mahasiswa menuntut Partai Komunis Indonesia segera dibubarkan. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah membubarkan Partai PKI sampai ke Menteri dan Kabinet. Tanggal 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi anggota PBB dengan tujuan untuk memelihara perdamaian bagi negara yang telah merdeka. Konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok diselenggarakan di Jakarta tanggal 1 sampai 6 September tahun 1992. Demikianlah vlog dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan inspirasi. Sampai jumpa di vlog berikutnya.